Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ines Natias, NPM 201302242, Praktikum 4 Multimedia Pembelajaran Fisika. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan model atom. Dengan KD, menganalisis perkembangan model atom dari model atom Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, dan mekanika kuantum. Atom. Atom merupakan bagian terkecil suatu elemen yang merupakan partikel netral, di mana jumlah muatan listrik positif dan negatifnya sama. John Dalton, 1776 sampai 1884, ia merupakan ilmuwan pertama yang mengembangkan model atom pada tahun 1803 sampai 1805. Beberapa model atom menurut para ilmuwan. Yang pertama, menurut John Dalton pada tahun 1803, yang kedua menurut J.J. Thomson 1910, kemudian menurut Rutherford pada 1911, kemudian menurut Niels Bohr pada 1913, kemudian mekanika kuantum. Model atom menurut Dalton, yaitu model bola pejal, seperti gambar di atas. Menurut Dalton, atom merupakan bagian terkecil dari materi yang sudah tidak dapat dibagi lagi. Kemudian, menurut Dalton juga unsur yang sama tersusun dari atom-atom yang identik. Unsur yang berbeda tersusun dari atom-atom yang berbeda. Kemudian, atom-atom bergabung membentuk senyawa dengan perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Kemudian yang terakhir, atom tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Yang kedua, atom menurut J.J. Thomson, yaitu model Rotkismis, seperti gambar di atas. Menurut J.J. Thomson, sebuah bola yang memiliki muatan positif dengan adanya elektron bermuatan negatif yang berbeda di sekitarnya, muatan positif atau juga negatif pada atom itu besarnya sama. Hal tersebut menunjukkan atom bermuatan netral. Suatu atom tidak memiliki muatan positif serta muatan negatif yang berlebihan. Kemudian yang ketiga, menurut Rutherford, yaitu elektron mengelilingi inti, seperti pada gambar di atas. Rutherford mengatakan bahwa atom mempunyai inti yang merupakan pusat massa yang kemudian dinamakan nukleus, dengan dikelilingi awan elektron bermuatan negatif. Kemudian, model atom menurut Niels Bohr, seperti gambar di atas. Pada tahun 1913, Niels Bohr itu mencoba menjelaskan model atom Bohr melalui konsep elektron yang mengikuti orbit mengelilingi inti atom yang mengandung proton dan neutron. Menurut Bohr, hanya terdapat orbit dalam jumlah tertentu, dan perbedaan antara orbit satu dengan orbit lain adalah jarak orbit dari inti atom. Kemudian mekanika kuantum. Menurut teori mekanika kuantum, tidak mungkin dapat ditentukan kedudukan dan momentum suatu benda secara seksama pada saat bersamaan. Yang dapat ditentukan adalah kebolehjadian menemukan elektron pada jarak tertentu dari inti atom. Menurut de Broglie, cahaya dapat berperilaku sebagai materi dan berperilaku sebagai gelombang, dikenal dengan istilah dualisme gelombang partikel. Menurut Heisenberg, tidak mungkin menentukan kecepatan dan posisi elektron secara bersamaan, tetapi yang dapat ditentukan hanyalah kebolehjadian menemukan elektron pada jarak tertentu dari inti. Daerah dengan kemungkinan terbesar ditemukan elektron disebut orbital. Orbital digambarkan berupa awan, yang tebal tipisnya menyatakan besar kecilnya kemungkinan ditemukan elektron di daerah tersebut. Kemudian bagian-bagian atom. Inti atom ada 3 bagian. Yang pertama proton, kedua neutron, dan terakhir elektron. Proton merupakan partikel penyusun atom yang bermuatan positif dan memiliki massa sebesar massa hidrogen, yaitu 1,672 kali 10 pangkat min 27 kg. Atau
1836 kali lebih berat dari elektron. Kemudian neutron. Neutron adalah subpartikel atom yang tidak memiliki muatan atau bersifat netral. Hanya atom hidrogen saja yang tidak memiliki neutron. Kemudian yang terakhir ada elektron. Elektron itu merupakan subpartikel atom bermuatan listrik negatif dan paling ringan di antara subpartikel lainnya, yaitu 9,109 kali 10 pangkat minus 31 kg. Saking ringannya elektron, 99% massa atom itu bergantung pada proton dan neutron. Kemudian jenis-jenis atom. Yang pertama ada isotop. Isotop adalah atom dengan nomor atom yang berbeda namun menduduki tempat yang sama pada tabel periodik. Jadi, unsur pada tabel periodik yang kamu lihat selama ini tuh tidak hanya satu unsur, melainkan ada dua atau lebih unsur yang duduk pada posisi tersebut. Kemudian yang kedua itu isoton. Isoton adalah atom-atom dengan jumlah neutron yang sama, namun jumlah proton berbeda dalam inti atom-atomnya. Hal ini menyebabkan atom isoton ini memiliki nomor atom dan nomor massa. Kemudian yang terakhir isobar. Isobar adalah atom-atom dengan nomor massa yang sama sehingga jumlah protonnya dan neutronnya itu dalam inti atom adalah berbeda, sehingga nomor atomnya juga berbeda. Sekian materi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.